Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Naraswara Paninditan, tempat di mana kita menjelajahi kisah-kisah sejarah, budaya, dan spiritual Nusantara. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah legendaris yang penuh misteri, yaitu tentang Ken Arok. Dari seorang rakyat biasa hingga menjadi raja besar pendiri kerajaan Singhasari. Perjalanan hidup Ken Arok adalah cerminan ambisi, cinta, dan intrik politik yang tak lekang oleh waktu. Ken Arok, seorang tokoh legendaris dari tanah Jawa. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai pendiri kerajaan Singhasari, namun juga dikenal penuh kontroversi. Dari rakyat jelata hingga menjadi seorang raja, perjalanan hidupnya dipenuhi ambisi, cinta, dan pengkhianatan. Tapi, apakah kisah ini sepenuhnya benar? Ataukah hanya mitos yang diselimuti politik dan kekuasaan? Mari kita telusuri cerita Ken Arok, seorang tokoh yang berada di persimpangan antara sejarah dan legenda. Ken Arok lahir di desa Pangkur, Tumapal, dari seorang wanita bernama Ken Endok. Namun, ayahnya tidak diketahui dengan pasti. Dalam Pararaton, disebutkan bahwa Ken Arok adalah anak dari Batara Brahma yang turun ke dunia, menjadikannya seorang titisan dewa. Versi lain mengatakan bahwa ia hanyalah anak seorang wanita desa yang dipermalukan karena hamil di luar nikah. Karena kemiskinan dan tekanan sosial, Ken Endok menyerahkan Ken Arok kepada seorang pencuri bernama Lembong. Di bawah asuhan Lembong, Ken Arok tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, pemberani, tetapi juga dikenal nakal dan suka merampok. Kehidupannya yang penuh petualangan ini menjadi awal dari legenda seorang calon raja. Ken Arok kemudian bertemu dengan seorang Brahmana bernama Loh Gawe. Loh Gawe, yang percaya pada ramalan bahwa Ken Arok ditakdirkan menjadi raja besar, membimbingnya menuju Tumapal. Di sana, Ken Arok bekerja di bawah Tunggul Ametung, seorang akuwu, penguasa daerah. Tumapal di bawah kerajaan Kediri. Suatu hari, Ken Arok melihat Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Saat tanpa sengaja terbuka kainnya, Ken Dedes dianggap memiliki prabawa, tanda keagungan, yang menunjukkan bahwa ia ditakdirkan melahirkan raja besar. Keindahan dan tanda keagungan ini membuat Ken Arok jatuh cinta sekaligus berambisi merebut Ken Dedes dan kekuasaan Tunggul Ametung. Ken Arok memesan sebuah keris dari Empu Gandring untuk mewujudkan ambisinya. Keris ini konon memiliki daya magis yang besar. Namun, karena tidak sabar melancarkan ambisinya, Ken Arok mengambil keris yang belum disempurnakan itu dan digunakan untuk membunuh Empu Gandring. Setelah itu Ken Arok menggunakan keris itu untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan kematian Tunggul Ametung, Ken Arok berhasil merebut kekuasaan Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Namun, kutukan keris Empu Gandring menjadi awal dari tragedi besar. Empu Gandring, sebelum meninggal, mengutuk Ken Arok dan keturunannya, bahwa keris itu akan membawa malapetaka bagi mereka semua. Kutukan ini kemudian menjadi kenyataan di masa mendatang. Setelah menjadi penguasa Tumapal, Ken Arok memimpin pemberontakan melawan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya. Dengan dukungan para Brahmana yang tidak puas terhadap Kertajaya, Ken Arok berhasil mengalahkan Kediri dalam pertempuran besar. Kemenangan ini menandai berdirinya kerajaan Singhasari pada tahun 1222 Masehi. Dengan Ken Arok sebagai raja pertama yang menggunakan gelar Raja Sasang Amurwabumi. Namun, masa kejayaan Ken Arok tidak berlangsung lama. Anusapati, putra Ken Dedes dari Tunggul Ametung, mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya. Dengan dendam yang membara, Anusapati menggunakan keris Empu Gandring untuk membunuh Ken Arok. Kutukan keris itu kembali memakan korban.
Setelah kematian Ken Arok, dinasti Rajasa terus diwarnai konflik berdarah yang melibatkan anak-anak dan keturunannya, hingga akhirnya dinasti ini melahirkan kerajaan besar lainnya, yaitu Majapahit. Pararaton adalah teks utama yang menjadi rujukan kisah Ken Arok. Namun, banyak sejarawan yang menganggapnya lebih sebagai karya sastra daripada dokumen sejarah. Teks ini dipenuhi elemen mitos, seperti kutukan keris Empu Gandring dan penokohan Ken Arok sebagai titisan dewa. Pada masa penjajahan Belanda, ada teori bahwa Pararaton digunakan sebagai alat politik. Dengan menggambarkan Ken Arok sebagai sosok ambisius dan licik, Belanda mungkin ingin menunjukkan bahwa para pemimpin lokal Nusantara tidak bermoral, sehingga menjustifikasi dominasi kolonial mereka. Apakah Ken Arok benar-benar ada, atau hanya sebuah mitos? Beberapa sejarawan percaya bahwa Ken Arok memang tokoh sejarah. Tetapi banyak aspek dalam kisahnya yang sengaja dilebih-lebihkan untuk memperkuat legitimasi dinasti Rajasa. Kisah ini juga mungkin disesuaikan dengan kepentingan politik pada masa penjajahan. Namun, terlepas dari kebenaran atau mitos, cerita Ken Arok mengajarkan kita tentang ambisi, keberanian, dan konsekuensi dari tindakan yang tidak bermoral. Kisahnya tetap menjadi salah satu bagian penting dari narasi sejarah dan budaya Nusantara. Demikianlah kisah tentang Ken Arok, seorang tokoh yang penuh kontroversi, baik sebagai pendiri kerajaan Singhasari maupun sebagai simbol ambisi dan keberanian. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa setiap tindakan selalu membawa konsekuensinya sendiri, dan bahwa sejarah seringkali berdiri di antara fakta dan legenda. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di Naraswara Paninditan. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda untuk menyebarkan cerita Nusantara yang kaya akan makna. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.